Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri mengungkap kasus illegal logging di Kalimantan Tengah yang diduga dilakukan oleh PT CSS. Satu orang tersangka ditangkap dan ribuan meter kubik kayu disita. Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri, Brigjen Nunung Safiuddin mengungkapkan, terbongkarnya kasus ini berawal dari laporan terkait pembalakan liar di Desa Tumbang Baloi, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah sejak November hingga Desember 2023. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut dan hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 1.790 gelondong kayu, termasuk kayu yang ada di Lamongan, Jawa Timur sebanyak 176 gelondong atau total setara 7.495 meter kubik. Kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh PT CSS di luar konsesi seluas lebih kurang 300 hektar. Yang kedua, luas jalan buldoser menuju lokasi penebangan kayu dan mengangkut kayu keluar hutan seluas 2,41 hektar. Dan ditemukan 163 tunggak bekas tebangan atau lebih kurang 1.613 meter kubik. Polisi selanjutnya memeriksa 13 orang saksi dari PT CSS. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian menetapkan satu orang berinisial J sebagai tersangka. Triyoga Margiono, BTV, Lamongan, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam rangka peringatan Harlah ke-78, Muslimat Nahdlatul Ulama menggelar acara di Stadion Gelora Bung Karno pada hari ini dengan tema membangun ketahanan keluarga untuk menguatkan ketahanan nasional. Muslimat Nahdlatul Ulama menggelar hari lahir ke-78 yang berlokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Turut hadir para petinggi negara serta organisasi Nahdlatul Ulama, diantaranya adalah Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Acara Hari Lahir Muslimat NU ini diisi dengan serangkaian acara, diantaranya adalah zikir, doa, sholawat yang dimulai sejak Sabtu dini hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa saat konferensi pers kemarin malam mengatakan acara Harlah Muslimat ini digelar kedua kalinya di Jakarta dengan massa yang hadir kurang lebih 3.000 orang dari 34 provinsi di Indonesia. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia. Ratusan ribu anggota Muslimat Nahdlatul Ulama meramaikan kegiatan Hari Lahir ke-78 di Stadion Gelora Bung Karno. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama dengan reporter Helmut Timoti serta juru kamera Singgih Nugroho. Selamat siang Helmut, seperti apa tadi jalannya acara Harlah ke-78 NU ini? Ya, selamat siang Didi dan juga pemirsa. Untuk jalannya acara Hari Lahir ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama telah selesai pada pukul setengah 9 pagi tadi. Kalaupun di waktu tersebut sudah jamaah ataupun juga dari Muslimat telah mulai berbondong-bondong meninggalkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Perayaan dari Hari Lahir ke-78 ini memang dimulai pada pukul 00 dini hari yang dimulai dengan adanya khatam Quran dan sejumlah kegiatan seperti istighosa, kemudian juga ada sholat berjamaah dan juga lain sebagainya. Ada hal yang menarik dalam perayaan Hari Lahir ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama, yakni Presiden Joko Widodo kembali membagi-bagikan sepeda kepada para muslimat yang hadir dengan sejumlah pertanyaan tentunya, seperti diantaranya ada menghafal Pancasila ataupun juga ada apa yang cara-cara yang dilakukan dapat mencegah stunting. Sebagaimana memang perlu diketahui, Didi dan pemirsa, dari Muslimat Nahdlatul Ulama sendiri mempunyai komitmen untuk membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting, yakni sebesar 14%. Hal itu juga menjadi agenda salah satu yang penting dalam Muslimat Nahdlatul Ulama, seperti juga tadi yang disampaikan ikrarnya yang dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, yakni Khofifah Indar Parawansa. Selain itu juga Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran Muslimat Nahdlatul Ulama dalam mewujudkan berbagai cita-cita bangsa. Dan ini juga tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan adanya peningkatan ekonomi akhirnya dalam periode
pasca pandemi COVID-19, Indonesia ini berhasil bangkit dalam keterpurukan ekonomi dibandingkan beberapa negara-negara lainnya. Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sangat tinggi. Sebagaimana diketahui dalam visi misi Muslimat Nahdlatul Ulama ini memiliki yakni diantaranya mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga misinya ini mencakup pembangunan masyarakat bertakwa, berkualitas, mandiri, dan sadar akan hak serta kewajiban sesuai dengan ajaran agama Islam. Perlu diketahui juga ada pun juga beberapa tokoh-tokoh penting baik dari pemerintahan ataupun juga dari organisasi Nahdlatul Ulama. Di antaranya tadi ada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian ada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, selanjutnya ada Ketua PBNU yakni Yahya Kholil Stakuf, ada Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, kemudian ada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan tadi juga ada istri mantan dari Presiden keempat Gus Dur Abdurrahman Wahid, dan acara juga berjalan dengan sangat meriah. Didis. Baik, terima kasih atas informasi reporter BTV Helmut Timothy serta juru kamera Singgi Nugroho. Selamat bertugas kembali.